Hadirin jemaah rahimahullah, adalah salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau sedang duduk di majelisnya hendak mengajarkan ilmu kepada para muridnya, beliau mengajarkan atau mengucapkan beberapa wasiat dan nasihat yang sangat mulia. Kata beliau, "Innakum fi maghribil laili wan nahari fi ajalin maqsusah." Sesungguhnya kalian sedang melewati malam dan siang dalam keadaan ajal senantiasa berkurang. Wa amalin mahfudhah, amalan yang senantiasa tercatat. Wal mautu ya'ti baghtatan, sementara kematian senantiasa datang secara tiba-tiba. Man zar'a khairan yushiku an yahsuda rabbah, siapa yang menanam kebaikan maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Wa man zar'a syarran yushiku an yahsuda nadamah, dan siapa yang menanam keburukan dia akan memperoleh penyesalan. Wa likulli ma zar'a, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia tanam. Wala yasbiqu batiqun bihamdihi, tidak akan mendahului orang yang lambat dengan usahanya. Wala yudriku harisun ma lam yuqaddir lahu, dan tidak akan mendapatkan orang yang bersemangat untuk mendapatkan sesuatu kecuali apa yang Allah takdirkan untuk dirinya. Faman u'tiya khairan fallahu a'tahu, siapa yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan kebaikan, sesungguhnya Allah yang memberikannya. Wa man u'tiya syarran wallahu waqahu, dan siapa yang dijaga dari keburukan, sesungguhnya dialah Allah yang menjaganya. Wal muttaquna sadatun wal fuqaha'u qadatun, dan sesungguhnya orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang mulia, dan para ahli mereka adalah orang-orang sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Wa mujalasatuhum ziyadatun, dan duduk bersama ahli ilmu akan menambah keimanan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah petuah yang sangat mulia dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mengingatkan kepada kita semua tentang bahwasanya kita manusia hidup di dunia ini senantiasa diburu dengan ajal, yaitu kematian. Nasihat yang pertama kata beliau, innakum fi maqatin lil nahari wal laili wan nahari fi ajalin maqsusah, sesungguhnya kalian sedang dalam perjalanan melewati siang dan malam yang mana ajal kalian senantiasa berkurang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua umur sesuai dengan apa yang Allah takdirkan dan Allah tentukan. Apabila telah datang ajal kepada seorang, maka seorang tidak mungkin bisa untuk menunda dalam sesaat pun. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan sesungguhnya setiap manusia memiliki batas waktu, yaitu ajal, dan apabila datang ajal kepada mereka, tak seorang pun bisa memajukan atau menunda barang sesaat pun. Maka bersiap-siaplah wahai kaum muslimin sebelum datang kematian atau ajal kepada kita. Kemudian kata beliau, wa amalin mahfudhah, bahwasanya setiap amal itu dicatat. Amalan kebaikan dicatat, begitu pula amalan keburukan juga dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disikapi para malaikat tersebut dengan kiraman katibin, malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat semua amal perbuatan manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersemangat untuk mengisi catatan-catatan amal kita dengan berbagai macam kebaikan dan amal saleh, sehingga kita dapat tersenyum nantinya pada hari kiamat ketika membuka lembaran catatan-catatan yang akan kita baca nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah bukumu, catatan amalmu itu
Cukuplah hari ini kau sebagai pemberi atau dirimu sendiri sebagai penghisap atas amalan yang kalian kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin, bersama-sama berlomba-lomba dan saling menguatkan untuk beramal saleh, mengisi catatan-catatan kebaikan agar kita menjadi orang-orang yang bahagia pada hari kiamat kelak. Kemudian kata beliau, wal mautu ya'ti baghtatan. Sementara kematian senantiasa datang secara tiba-tiba. Itulah yang disebut dengan kematian datang tanpa permisi, datang tanpa minta izin, kapanpun, dimanapun, bagaimana kondisinya. Jika kematian datang, tak seorang pun bisa menolaknya, tak seorang pun bisa melawannya. Itulah kematian, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kematian itu ajal tersebut, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maut akan menjemput kalian meskipun kalian bersembunyi di benteng yang paling kokoh. Maka takutlah dengan yang namanya ajal kematian ini, bersiap-siaplah kita untuk menyambut kedatangan ajal ini, karena tak seorang pun tahu di mana dia akan meninggal, kapan dia akan meninggal, bagaimana kondisinya dia akan meninggal. Yang selanjutnya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man zara'a khairan yushiku an yahsuda rabbah wa man zara'a syarran yushiku an yahsuda nadama wa likulli ma zara'a. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan memperoleh kebahagiaan. Siapa yang menanam keburukan, dia akan memperoleh penyesalan, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia tanam. Itulah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sebagaimana keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat buruk, sesungguhnya bahaya dan keburukan itu adalah akan kembali kepada diri kalian sendiri. Itulah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Seorang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Maka maksud muslimin, sungguh indah perkataan seorang yang bernama Abu Qilabah. Beliau mengatakan dalam perkataan yang sangat indah, beliau mengatakan al-birru la yabla wa dhanbu la yunsa wa dayanu la yamut ya'mal ma syi'ta kama tadinu tudar. Sesungguhnya kebaikan tidak akan pernah dihilangkan dan dosa tidak akan pernah dilupakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup tidak akan pernah mati, mengetahui semua perbuatan manusia. Silakan lakukan semaumu, silakan berbuat semaumu, silakan hidup semaumu. Sebagaimana kamu seperti itu, sebagaimana itu yang kamu lakukan, maka begitu pula balasannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanam kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Maka jika kita tanam keburukan, keburukan pun akan datang kepada kita. Al-jaza min jinsil amal. Kemudian kata beliau, menasihati kepada para muridnya yang lainnya, beliau mengatakan, la yasbiqu batikun bihaddihi wa la yudriku harisun ala man yuqaddir lahu. Sesungguhnya orang yang lambat tidak akan mungkin dia bisa mempercepat dengan usahanya, dan orang yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dia tidak akan mungkin mendapatkannya kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah masa muslimin, kita hidup di dunia ini berputar di poros dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki akan menimpa kepada kita, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan menimpa kepada kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, annama akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma akhta'aka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Sesungguhnya apa yang akan menimpamu pasti akan menimpamu, dan apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpa kepada dirimu. Maka maksud muslimin dalam berkehidupan ini, kita bermasyarakat, kita bersosial, kita bertetangga, hilangkan rasa dengki dalam diri kita. Jangan pernah kita merasa marah ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki.
Begitu pula yang sering kita baca setelah zikir, setelah sholat, sebagaimana zikir tersebut, Allahumma la ma'nika lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang akan kau berikan kepada orang tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi orang yang engkau halangi untuk mendapatkannya. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kepemimpinan kecuali kemuliaan itu darimu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat qanaah, menerima takdir, rezeki, kebahagiaan dan kesusahan, menyandarkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada muridnya, beliau mengatakan al-muttaquna sadatun wal fuqaha'u qadatun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang mulia, dan para ahli ilmu adalah mereka orang-orang yang sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Wa mujalasatuhum ziyadatun, dan bermajlis kepada mereka dengan mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya kita untuk memilih dan memilah teman hidup kita. Siapa teman kita di dalam kehidupan kita akan mempengaruhi iman bagi diri kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Sesungguhnya agama seseorang itu dibangun di atas agama temannya. Maka lihatlah kepada siapa kalian berteman. Perhatikan kepada siapa kita berteman. Jangan berteman kepada orang-orang yang hanya mengatakan kita kepada keburukan dunia dan akhirat. Jangan berteman kepada orang yang hanya mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah teman di majelis-majelis ilmu, carilah teman di majelis-majelis para ulama, carilah teman yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, istiqamah di atas jalannya yang hak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.